Salam saudara, dalam channel YouTube saya ini, saya akan mengatakan suatu rahasia besar yang dilupakan oleh semua orang Kristen dan tidak pernah dikerjakan oleh orang Kristen. Dan saya percaya siapapun yang mendengarkan video ini, mari sadar dan mulai kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu menyalin firman Tuhan dari Alkitab ke buku tulis. Kenapa ini dilupakan oleh semua orang Kristen? Menyalin firman Tuhan dari Alkitab ke buku tulis ini adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Ini adalah perintah Tuhan yang benar-benar kita harus melaksanakannya dalam hidup kita. Ayat yang menguatkan kita. Dan ada tertulis yang harus kita lakukan menyalin firman Tuhan ini mulai dari Kejadian. Kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Firman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu mana yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, mengambil buah kehidupan itu dengan tangan. Ini yang harus kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, ayat yang saya temukan bahwa firman ini harus kita salin dari Alkitab ke buku tulis. Ulangan 6 ayat 8 sampai dengan 9. Firman Tuhan, haruslah engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bukankah kita ini adalah rumah Kristus? Seperti yang Ibrani bilang. Bukankah kita ini yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Tuhan Yesus mau hidupkan kita untuk kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Supaya firman ini kita ikatkan pada tangan kita. Ikatkan loh pada tangan kita. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Pernahkah firman ini menjadi lambang di dahi kita? Atau pengetahuan-pengetahuan yang datang yang kita belajar? Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa 2016 saya menemukan hal ini. Saya mulai menyalin dari 2016 sampai pada sekarang ini 2023 ketika saya membuat video ini yang menunjukkan saya 7 tahun menyalin firman Tuhan. Dan untuk itu di dalam channel saya ini saya mau beritahukan kepada siapapun yang mendengarkan channel video saya ini boleh melakukannya ini. Perkara-perkara yang ajaib yang besar. Karena yang harus kita sembuhkan adalah jiwa kita yang haus, lapar, telanjang, dan terpenjara ini. Kita bagian dalam sebelah kanan karena waktu sudah tidak lama lagi. Yang ketiga, Ulangan 11 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hati, di dalam jiwamu. Kamu harus mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah kamu mengingat dalam hati dan jiwamu seluruh perintah ini. Bagaimana kita mau mengingat firman Tuhan kalau tidak menyalinnya? Bagaimana kita mau mengingat firman Tuhan kalau sekali-sekali pergi ke gereja baru membacanya dan mendengarkan apa yang dikhotbahkan? Dan banyak yang dikhotbahkan oleh semua orang, yaitu seluruh kehidupan yang datang dari luar. Akhirnya apa? Kita juga menggenapi apa yang Tuhan Yesus bilang, bahwa
Mereka menghiasi dirinya seperti kuburan, dari luar putih tetapi dari dalamnya tulang belulang. Mari saudara, ini saatnya siapapun yang mendengarkan video ini, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik supaya kita melakukannya, kita melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Berikutnya ayat Ulangan 11 ayat 19 sampai 20. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kita adalah pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita ini adalah gerbang rumah Allah. Dan kita sesuai Ibrani bilang bahwa kita adalah rumah Kristus yang dimaksud oleh Injil Ibrani. Nah saudara, pada Hakim yang berikut, pada Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan ini baik-baik. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah dikumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Apakah kita berdoa dan berlutut berdoa dan kita membaca pakai mulut saja? Apakah kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini sudah jelas. 300 orang yang mengambil bagian menghirup dengan menggunakan tangan, mengambil air itu, dan ia bisa menghadapi peperangan itu. Peperangan yang sangat besar yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama adalah peperangan melawan bangsa Midian. Saudara, mari. Dan di sini saya lanjutkan lagi ya. Tetapi yang lain dari rakyat semuanya berlutut minum air. Apakah kita yang membaca dan berdoa saja menggenapi firman yang dikatakan ini? Mari yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Kita masuk dalam bagian 300 orang itu. Mengambil air dengan menggunakan tangan. Kita menyalin firman Tuhan ini setiap hari. Berikanlah 1/10 waktu untuk Tuhan. Kalau satu hari ada 24 jam, maka 2 jam lebih kita berikan kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan. Aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, ini firman benar-benar hidup dan kita melakukan sekarang. Firman Tuhan juga pada Yakobus 4 ayat 8. Perhatikan ini, bahwa firman itu benar-benar harus disalin. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita ini semua ini mendua hati. Kita punya waktu seluruhnya. Kita hanya memperhatikan perkara-perkara, pelajaran-pelajaran yang datang dari dunia yang membuat kita ini mencari untuk mentuangkan perut, kekayaan, kehormatan, kedudukan. Tapi firman yang membawa kehidupan kekal untuk selama-lamanya, kita tidak pernah mau melakukannya. Saya lanjutkan lagi. 1
perkara yang sangat besar yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, dan itu mujizat, dan mujizat harus terjadi orang-orang yang mendengarkan video saya ini, yaitu lalu kata Tuhan Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhkan sepenuhnya seperti tangan yang lain. Saudara, menulis firman Tuhan ini, menyalin firman Tuhan ini bukan hal yang sepele, saudara, untuk membuat kita hidup selama-lamanya. Firman ini hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan orang-orang beriman. 2 Korintus 3 ayat 3 katakan, karena telah nyata, perhatikan ini, karena telah nyata dalam kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dari Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan dalam loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bagaimana kalau kita tidak menyalin? Coba renungkan dengan pelajaran yang kita sekolah dari SD. Saya mulai sadar ketika 46 tahun saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan cukup. 46 tahun saya berjalan. Saya belajar di sekolah. Tapi apa yang saya dapatkan? Kesombongan, kemunafikan, bahkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut saya. Itu tidak mengharumkan nama Tuhan. Selalu mendukakan hati Roh Kudus. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Ini saya mau katakan bahwa orang Kristen, kalau ia membaca saja dan hanya cuma mendengarkan, teriak-teriak saja, saya percaya Roh Kudus tidak tinggal dalam dirinya, tapi roh dunia. Kenapa? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Elisa ketika roh Elia ada pada dirinya, yang menyembuhkan seorang janda. Apa yang ia lakukan? Ia baringkan tubuhnya kepada tubuh anak itu, dan telapak tangannya pada telapak tangan anak itu, matanya pada mata anak itu, dan mulutnya pada mulut anak itu. Ini tanpa disadari mereka melakukan seperti yang saya sudah bacakan tadi. Nah, itu ada pada 2 Raja-Raja 4 ayat 34 sampai 35. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan ia meniarap di anak itu sampai panas seluruh badannya. Saudara, ini perkara yang ditinggalkan selama ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk perkara-perkara yang sangat ajaib yang harus kita lakukan. Ayat berikut lagi pada Ayub. Kembali lagi pada Ayub ya. Ini saya mencatatnya hal-hal tentang menyalin firman Tuhan. Ayub berkata dalam Ayub 40 ayat 9. Maka aku, di sini aku huruf besar Tuhan, maka aku pun akan memuji Engkau. Di sini Tuhan bilang, maka Tuhan pun akan memuji engkau. Di sini kan aku huruf besar. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tanganmu memberi kemenangan. Tangan apa? Apakah kita menghayal, oh ada tangan yang bagaimana? Tidak mungkin. Tangan yang benar-benar menyalin firman Tuhan. Di dalam Maleakhi 1 ayat 9 ya. Maleakhi 1 ayat 9 dikatakan bahwa Maleakhi 1 ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya
Ia mengasihi kita. Oleh tanganmu lah terjadi hal itu, maka ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, maka ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam meliyaki, ya. Meliyaki itu juga menuliskannya dan menegaskan kepada kita untuk kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menyalin firman Tuhan dari Alkitab ke buku tulis. Jangan buang-buang waktu. Setiap orang yang mendengarkan channel saya ini, jangan buang-buang waktu. Berikanlah 1/10 waktu untuk Tuhan. Jangan lagi kata terlambat. Ketika mulai mendengarkan video ini, jangan keraskan hati kita untuk menyalin firman Tuhan. Ini tidak pernah diberikan dan diperintahkan oleh siapapun. Ingat orang yang membacanya. Itu ada tertulis. Jangan membaca. Karena ada tertulis tentang membaca. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ingat, Tuhan Yesus bilang, aku tidak menghakimi kamu. Tapi yang menghakimi kamu adalah Musa. Nah, di sini mari saudara-saudara tentang hal menulis firman. Ada lagi firman di Mazmur 77 ayat 3. Pada hari kesesakanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku engkau hiburkan. Ini kita pada posisi malam hari. Kita bukan posisi siang hari. Kalau siang hari adalah saat Tuhan Yesus hadir. Ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mau membangkitkan Lazarus. Pada siang hari kamu jalan tidak terantuk. Karena terang dunia bersama dengan kamu. Yaitu firman itu sendiri. Yaitu Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari kamu jalan pasti terantuk. Karena terang tidak ada di dalam kamu. Jadi ini sudah pada malam hari. Pemazmur Daud mengingatkan kita bahwa dia malam-malam tanganku diterulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku engkau hiburkan. Itu yang menjadi kekuatan buat kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam menyalin firman Tuhan. Oke saudara yang mendengarkan video ini boleh memberi komentar. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan tidak pernah mengajarkan ini. Dalam channel ini, hamba Tuhan siapapun yang mendengarkan ini boleh memberikan komentar dan memberikan satu tanggapan bahwa firman ini harus ditulis. Kalau Anda tidak menulis firman Tuhan, omong kosong. Kalau Anda bilang Anda tidak menyalin firman Tuhan, omong kosong Anda bilang roh Allah tinggal di dalam kamu. Karena apa? Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 6. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan melemparkan mutiara itu ke, baca sendiri, dan kemudian diinjak-injak dan serang. Saya melihat banyak sekali orang menyerang satu sama yang lain. Karena tidak pernah menyalin firman Tuhan. Oke. Saya akan lanjutkan pada video berikutnya lagi tentang perkara-perkara ini dengan cara kehidupan orang Kristen. Sampai kita bertemu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.